Sebelumnya Bang Juma, kalau ada salah-salah kata saya minta maaf nih ya dalam atas pertanyaan saya nih ya. Iya, silakan Bang. Oke, siap. Masjid-masjid sekitar saya ini kebetulan jika masuk surga itu bisa dilayani 72 bidadari. Apakah benar Bang Juma? Bukan dilayani, tapi mendapatkan pelayan 72. Oh gitu. Yeah. Dalam maksudnya pelayanan itu termasuk konteks maaf kata bisa. Terus kalau jika berhubungan badan, apakah nanti punya anak Bang? Di surga enggak lagi punya anak. Oh, sebatas berhubungan badan aja Bang ya? Iya, betul. Oh gitu Bang. Tapi bisa jadi kalau misalnya di antara penghuni surga itu mau anak, bisa jadi Allah mengabulkan anak itu. Oh berarti di surga nanti semacam di dunia lagi dong Bang jika diizinkan Oh iya, Allah. betul. Kehidupan di dunia dan di kehidupan akhirat itu sama. Oh di dunia sama akhirat sama Bang. Iya, makanya Yesus menjanjikan murid-muridnya Bani Israel untuk mendapatkan 100 istri kembali di surga. Oh, tapi kalau bicara Yesus mendapat surat di surga, tapi tidak ada konteks berhubungan badan, Bang. Tapi kalau istri mau di ngapain? Kalau namanya istri itu mau diapain? Jadi kalau di surga itu bicara maaf kata Bang ya, kalau seks itu saya pikir sudah tidak ada. Karena kenapa Bang? Karena dulu pertama manusia Adam dan Hawa melakukan seks itu ditendang dari surga Bang. Itu berarti saudara saya ini mengakui bahwa Adam dicipta di surga. Kalau saya mengatakan karena ya iyalah pastinya tentunya ada di sana. Nah, coba kenapa teman-teman Kristen yang lain tidak mau mengakui bahwa Adam itu di surga? Kenapa? Nah, itu pemikiran mereka. Kalau saya berbeda Bang. Karena gini Bang, semua dulu sebelum jatuhnya Adam ke surga dan pemberontakan malaikat Lucifer itu, surga itu aman damai aja Bang. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena Lucifer memberontak, terjadilah seperti ke neraka, seperti itu, terjadilah seperti itu. Gitu, jadi yang benar yang mana ini Bang? Adam dicipta di surga atau dicipta di dunia, di bumi? Kalau Kristen, teman kita Kristen kan mengatakan diciptanya di bumi. Yang mana yang benar sih? Oh siapa yang ngomong gitu Bang, di bumi Adam? Kristen, coba tanya ini si Batu Cilla. Mayoritas Kristen. Coba tanya Batu Cilla itu. Kalau setahu saya yang saya baca itu kan di Alkitab itu bahwa Adam melakukan kesalahan, makanya diturunkan ke bumi. Disitulah mereka anak turun menurun lah, terjadi seperti itu, tidak langsung di bumi. Itu kalau setahu saya. Jadi kesalahan Adam tuh nge-seks ya? Kalau menurut saya mah kayaknya seperti itu. Sama agama kayaknya nih. Di mana dalilnya tuh? Karena manusia itu sejak makan buah pengetahuan, jadi dia tahu. Jadi seharusnya manusia itu nggak usah tahu ya antara baik buruk, nggak perlu ya. Kalau di surga untuk bicara buruk kayaknya sudah tidak ada, karena di sana kebaikan semua. Karena gini pada dasarnya Bang, sekarang bukan itu maksudnya terkait Adam. Terkait Adam ini tidak perlu ya, tidak perlu Adam dan keturunannya kemudian untuk mengetahui baik dan buruk gitu. Kalau keturunan Adam kan gimana Adamnya dulu Bang? Seandainya Adam tidak makan itu kita itu nggak bakal ada di muka bumi ini kan. Pada dasarnya seperti itu. Bagaimana dengan data di dalam kitab saudara bahwa sebelum Adam diciptakan memang dia disetting untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi? Ya karena dia udah melakukan dosa itu Bang. Sebelum dicipta Tuhan sudah merancang Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi.
tes dulu deh. Kenapa bang? Kenapa bang? Sebelum Adam diciptakan, Tuhan telah menyiapkan bumi ini untuk ditinggali oleh Adam. Oh, sebelum diciptakannya. Iya. Di ayat berapa tuh bang kalau boleh tahu bang? Kejadian 1 nomor Kejadian 26. Nomor 26. Iya. Saya baca sebentar boleh? Atau Boleh, nanti boleh. saya baru nanti saya masuk lagi. Kita ngobrol yang lain dulu bang. Iya. Boleh. Nanti saya baca yang abang tanyakan itu. Nanti saya turun. Cuman sekarang kita obrolan lagi bang. Saya mau tanya lagi bang. Boleh bang? Iya. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya niat menghujat atau mengapa bang ya. Iya. Nggak ada niat Silakan. Oke. Apakah benar Nabi Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa membaca? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buta Taurat, buta Mazmur, buta Injil, tetapi dia tidak buta Al-Qur'an. Dia tidak buta aksara Al-Qur'an. Oh gitu bang. Iya. Berarti Al-Quran dia tidak buta. Ya, karena dia justru yang mengajarkan Al-Qur'an. Kalau dia buta seperti Petrus dan Yohanes yang disebut buta huruf dan idiot di dalam kitab saudara, maka tidak mungkin beliau itu mengajarkan Al-Quran. Gitu. Iya. Kalau soal firman itu bang, banyak teman-teman juga sini ngobrol. Kebetulan kita kan juga berteman Ustadz, Kiai segala, Abuya. Kebetulan kita di Banten. Iya. Nah, banyak menerangkan semua bahwa firman atau Al-Quran itu datangnya turunnya ke bumi itu secara cicil bang ya. Berangsur-angsur. Angsur. Iya. Per berapa tahun sekali bang? Itu tidak dijelaskan per berapa tahun sekali. Yang pasti Al-Quran itu rampung lebih dari 22 tahun. Oh gitu. Oh gitu bang. Iya. Kalau soal gua itu bang, Siap. katanya Nabi Muhammad itu dapat ilham di gua bang ya. Betul. Oh, seorang diri ya bang ya. Iya, betul. Tunggu, ralat dulu Bang Juba, bukan ilham. Wahyu. Ilham juga. Wahyu. Apa bang? Bukan wahyu. Oh wahyu, maaf kalau saya salah, kalau saya kurang paham tolong diterangkan. Wahyu ya. Siap. Jangan. Oh berarti datangnya Al-Quran itu wahyu itu tidak langsung sekaligus bang ya, berangsur-angsur. Iya, berangsur-angsur. Oh gitu. Oh Iya. gitu. Tapi kalau menurut saya, atau bukan menurut saya lah bang ya, Nabi Muhammad itu panutan. Betul. Apa yang dikerjakan Nabi itu jadi panutan dan benar dan tidak salah. Iya. Betul. Tapi kenapa bang ya, banyak teman-teman saya tanya di ini, teman-temannya biasanya istrinya, saya tanya sama mereka, kalau suami lo nikah lagi gimana, apa lo setuju? Enggak lah, pasti gua potong anunya. Itu kenapa bang ya, semua yang saya tanya seperti itu pasti menolak. Terus saya ngomong sama mereka, karena saya udah mereka saya tanya sama mereka, lah itu kan panutan Nabi, kenapa lo nolak? Ya enggak lah, bahwa itu salah, ngapain lah laki gue nikah lagi, enak aja ngomong begitu bang. Berarti kan Iya. secara langsung apa Coba yang jadi tanya, itu, Anda nggak tanya suaminya Nabi atau bukan? kalau dibilang sekarang pasti tentunya bukan Nabi bang. Ya bukan Nabi. Terus kenapa saudara saya ingin menilai suami orang ini dengan Nabi? Gini bang, Gini bre, lu tuh sebenarnya mungkin ada yang ditutupi ya. Seorang muslimah sejati ketika ditanya kenapa tidak membolehkan poligami atau tidak setuju suaminya poligami, karena dikatakan begini, lu ngasih uang dapur aja kurang, sok-sokan mau kawin dua. bukan dia Lu lumayan, dirajang Bang. aja cuma Gajinya 10 menit, lumayan. 10 menit. Sok-sokan mau dua gitu. Nah kan di situ loh. Kenapa yang bagian situnya nggak lu bahas? Karena dalam Islam poligami itu lu harus mampu adil. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perkasa iya, mampu menafkahi iya, teladan umat iya. Enggak, kalau ini Lah ini jadi makanya cewek-cewek itu ditanya dulu gitu loh. Karena pasti ada alasannya kenapa dia nggak mau poligami pasti.
Ya sekarang gini Itu- aja lah kita Itu konteks pertama rubber ice. Itu pertama rubber ice. Yang kedua sekarang poin kedua gini ya. Mengenai menikah, budaya menikah itu cuma dua. Berantemnya cuma dua. Pertama budaya menikah Islam yang dimana asalnya monogami tapi memperbolehkan poligami. Satu lagi adalah budaya pernikahan pagan Roma yang dimana hukum menikahnya harus satu dan tidak boleh ada istri-istri yang lainnya. Nah, posisinya karena budaya Eropa datang dari pagan Roma, sehingga yang rame paradigma di dunia modern ini adalah pagan Roma gitu. Jadi sok-sokan harus satu, tapi nggak tahu asal usulnya nikah wajib satu nggak boleh nambah itu dari siapa. Kalau dicek sejarahnya, nikah harus satu itu baru ada di pagan Roma. Wajib satu nggak boleh nambah itu pagan Roma yang punya. Agama-agama cek Yahudi batas poligami 18. Dalam Islam itu dibatasi lagi menjadi 4. Jadi cuma Yahudi dan Islam yang menjalankan tradisi nabi-nabi. Nikah asalnya satu, kalau darurat boleh poligami. Sedangkan nikah yang wajib satu dan tidak boleh nambah lagi istri itu dari pagan Roma. Jangan ditawarkan ke Islam, Bre. Karena kalau kita mengikuti budaya agama lain, jatuhnya ya kita jatuhnya jadi golongan mereka gitu loh, Bre. Gini bro. Apalagi? Itu bukan menawarkan ke pagan Roma, bukan seperti itu. Ini kan kita bicara tentang Oh iya, ini jawabannya ini. Nah, jadi paradigma muslimah yang kurang memahami agama itu terbawa oleh paradigma pernikahan pagan Roma gitu. Jadi suaminya tuh dilarang untuk poligami, padahal kan di nas Al-Qur'an pun itu dibolehkan sebenarnya gitu. Tapi tetap nanti kebaliknya ke sini Rubber Ice. Nanti balik ke sini. Ini Gurunda argumennya bagus nih kalau soal pernikahan. Hanya Islam yang apa Gurunda? Tafadhol. Hanya Islam yang diperintahkan cukup satu istri. Di Cakep. agama lain itu nggak ada. Masya Allah. Mari kita buktikan di dalam Lukas 18 nomor 29 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Elohim meninggalkan istrinya dan saudaranya. Pak, kita potong berapa tadi? Lukas berapa? 18:29 sampai 30. 18 ya Bang ya. Ya, barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan menerima kembali berlipat ganda pada saat ini juga. Berlipat ganda itu artinya apa, Bang? Lipat ganda itu artinya apa, Bang? Bonus. Ya. 18 tadi. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan berlipat ganda saat ini juga. Ya, lipat ganda itu apa di situ maksudnya? Bertambah lah, Bang. Ya, bertambah. Jadi Yesus mengajarkan poligami, Bang. Akan menerima gimana? Sorry, Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Di situ ada kata polapsalision. Artinya berlipat ganda atau jauh lebih banyak. Apa mengikuti Yesus, Bang ya? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda. Oh, maksudnya begini, Bang, bukan soal istri, Bang. Boleh saya terangin, Bang? Boleh, silakan. Siap. Silakan. Disembunyiin ih. Silakan, Bang. Gini. Kalau pengen maksud dari isi ini kita ngomong anak tongkrongan aja, Bang, ya gue kurang jago sih bahasa intelek, Bang. Gak apa-apa, Iya. Bang ya? Silakan. Oke, siap. Kalau ini pemikiran gue bukan berarti ninggalin istrinya terdapat. Siapa yang mengikuti aku, jangan menoleh ke belakang lagi. Itu kata Yesus di ayat berapa? Lupa saya. Kenapa bahas ayat yang lain, Bang? Kan kita lagi bahas ini. Iya nih. Ini pengen menuju ke sini. Jadi kalau pengen ngikutin Yesus, tinggalin semua. Setelah ditinggalin akan mendapatkan berlipat ganda. Lipat Betul. ganda dalam arti di surga, dia akan berlipat ganda. Bukan di surga, Bang. Bukan di surga. Bukan di surga. Saat ini juga. Bukan di surga. Jangan menambah dan jangan mengurangi. Saat ini juga.
Oke, Akan kairos menerima dalam bahasa Yunani saat ini. Kairos sampai di sana dikatakan kairos tauto, saat ini. Oke. Saat Kita jelasin. ini. Bukan di akan surga. menerima kembali lipat ganda pada Saat ini. masa Saat juga. ini. Dan Dan- pada zaman yang akan datang. Iya, saat ini mendapatkan dan masa yang akan datang juga mendapatkan. Kalau yang murni di surga itu, dengar, kalau yang murni di surga itu Matius 19 nomor 29. Saya paham. Kalau yang murni di surga itu di Matius 19 nomor 29. Setiap orang yang meninggalkan istrinya demi namaku, maka dia akan mendapatkan istrinya 100 kali lipat nanti di surga. Nah, itu Matius 19:29. Tapi kalau di dunia, yang tadi itu bang, makanya dalam bahasa Yunani kan sudah jelas, kairos tauto. Kairos tauto itu artinya mendapatkan lipat ganda saat ini juga, kan gitu. Jadi Yesus menjanjikan poligami di dunia dan poligami di surga. Matius 19 nomor 29. Matius 19:29 bang. Ya. Tapi ini untuk pengikutnya bang ya. Ini untuk pengikutnya. Di dalam Matius 18 itu janji Yesus kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Beda. Kristen itu kan antikristus. Mohon maaf. Matius 19:29. 19:29 bang ya. 19. Ya, awas hati-hati loh, hati-hati ada jebakan di sana. Hati-hati rubber ice. 19:29 bang ya. Ya. 19:29. Iya. 27, 28, 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladang akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperbolehkan hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Maksudnya istrinya dapat di sono bang. Gimana? Maksudnya bukan dapat istri di sana banyak 100 kali lipat, bukan. Lah ini datanya mau diapain? Mau ditipex? Bukan, ini kan ini yang saya baca tadi yang abang bilang ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku Meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, meninggalkan bapak atau ibunya kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi inti dari ayat ini bukan tentang istri bang. Itu istrinya ikut, itu artinya. Waduh, si Suma ngawur kau Suma. Itu istrinya melu itu ikut. Samuel, PR lu beda Samuel. Nanti tunggu. ini antikristus masuk-masuk langsung nyolot. Ilmu nggak ada pun. Ayo silakan bang. Yang mana yang anda ingin plesetkan di dalam Matius 19:29 ini? Silakan. Kalau dikata plesetkan mah enggak bang. Saya mengartikan atau Silakan. mendalami tentang Alkitab firman Tuhan Yesus ini. Ini tunggu bang. Ini Yesus menjanjikan 100 istri untuk Kristen atau untuk Bani Israel muridnya? Yang di ayat mana bang? Yang Matius 19:29 ini. Matius 19:29 tadi kan udah saya bacakan tuh bang ya. Ada tuh bang yang istrinya kan saya baca nih bang ya. Oke, saya coba anda tatap kitab anda itu, saya yang baca, ya. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, ini saudara laki-laki, saudara perempuannya, oke, ayahnya, ibunya, anaknya. Ada satu keluarga inti yang tidak disebut di sini. Siapa bang? Istri. Kenapa bisa nggak ada istri di sini bang? Kenapa? Oke, saya jawab bang. Enggak. Kenapa istri tidak disebutkan di sini? Kenapa? Ini benar-benar tidak ada di original teksnya, atau sengaja diumpetin istri supaya menghilangkan kesan poligami 100 istri. Coba. Ini benar-benar nggak ada di original teksnya istri, atau ada tapi sengaja dihilangkan supaya tidak berkesan Yesus mengajarkan poligami 100 istri. Gimana bang? Kalau saya nggak ada yang dihilangkan bang. Kalau menurut saya sih. Kalau di original, kalau ada dihilangkan, apa bukan berarti sengaja dihilangkan supaya tidak ketahuan bahwa ternyata Yesus mengajarkan poligami? Kalau setahu saya, selama saya baca tidak ada
yang dihilangkan karena Yesus mengajari kasih sayang. Anda. Gini aja, Kalau Bang. kalau kasih sayang, kenapa istri tidak tidak diikutkan sini? Dianggap tidak ada istri ini. Dianggap sampah istri di sini. Kalau kasih sayang, kok istri nggak disayang? Bukan soal sampah atau istri nggak kasih sayang, Bang. Mungkin dalam konteks ini yang berbicara kepada Yesus atau yang ini orangnya belum menikah. Kenapa ada anak-anaknya? Kenapa ada anak-anaknya kalau belum menikah? Ini kan kalau menurut saya. Sekarang kalau menurut saudara, apakah kalau menyertakan kata istri di sini itu berarti Yesus mengajarkan poligami? Kalau menurut saya tidak, karena Yesus tidak kenal dengan poligami. Terus kenapa dihilangkan istri? Bukan dihilangkan, mungkin tidak mengatakan istri. Seperti Kalau itu. ada istri berarti kan sengaja disembunyikan. Silakan Dinda. Izin Guru Nda. Jadi gini, Bang Rabar, kalau kami bisa membuktikan bahwa di teks aslinya ada istri, gimana Bang Rabar? Anda percaya bahwa Yesus mengajarkan poligami atau tidak? Kalau yang setahu sementara saya Enggak. ini tidak ada. Oke, Karena setahu Anda kan karena Anda ditipu sama kitab buatan LAI. Kalau kami berhasil menunjukkan aslinya bagaimana? Lah, dia gini Jul, dia aja belum mudeng. Biar dia mengartikan dulu, baru tanya kenapa istri nggak ada di sana. Coba pengen tahu. Ya kalau menurut saya mah lupa nggak diucapkan, bukan berarti diucapkan. Gitu loh. Kalau Mas saya ini keluarga inti disebut semua. Ayah, ibu, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Kok istri dilupakan? Ada apa? Tanpa istri rupanya dia. Ya kalau menurut saya mah mungkin tidak diucapkan, bukan diumpetkan. Tidak diucapkan. Gini, Abang nanti saya koreksi, saya cek lagi. Nanti bisa. Tidak diucapkan atau diumpetin, Bang? Diumpetin supaya tidak diketahuan bahwa Yesus ternyata menjanjikan poligami kepada jemaatnya Bani Israel. Tidak, Bang, tidak. Kalau ada istri kenapa? Bagaimana tuh? Ya nggak gimana-gimana, berarti dijanjikan 100 istri, iya kan? dalam arti 100 istri itu bukan 100 istri itu, Bang, kelimpahan itu bukan istri. Inilah yang saya katakan Kristen itu anti-Kristen, anti-Kristus, selalu mempleset-plesetkan Bibelnya sendiri. Inilah tugas kami sebagai apologet untuk meluruskan. Yesus menjanjikan 100 istri, 100 kali lipat, Anda plesetkan kelimpahan katanya. Bang, Maksudnya ketindis 100 istri sekaligus gitu. saya mau nanya, boleh? Boleh kita tunjukkan, Dinda Kores tunjukkan bahwa di situ ada istri. Jadi menurut lu kan Matius 19:29 itu rubber eyes, dia itu jadi kelimpahan ya. Jadi bapaknya satu tapi rasa 100 kayak gitu ya. Atau saudara laki-laki satu tapi rasa 100 gitu. Nah, yang istrinya Bicara kasih sayang, bukan bicara tentang berhubungan. Host dibesarin, host. Nah, kalau bicara kasih sayang, kita lihat dulu. Halo semua. Halo juga, stay tune ya, tunggu ya. Di Matius 19:29 ini jebakannya yang tadi gitu loh. Nah ini ya, kaipas hostis apeken oikias adelpos adelpas patera metera ginaika. Ini istrinya dihilangkan dari terjemahan. Ini jahat ini. Supaya tidak ketahuan bahwa Yesus ternyata mengajarkan poligami. Selamat datang di kebenaran. Gue nggak. Marahin balik. Orang gini, sorry. Sekarang oke, kalau tandanya kita katakan ada istri di sini. Menurut gue, Bang, ya, katakan istri. Bukan berarti konteks dalam ayat 19 ini beratus kali lipat, bukan dapat istrinya 100, bukan dapat bapaknya 100, Bang. Menurut saya kasih sayangnya, perlakuannya gitu, Bang. Oh, jadi kalau bersetubuh dengan istrinya rasa 100 gitu ya. Kasih sayangnya, Bang. Kasih sayangnya. Asumsi ya. Oh iya. Asumsi. Sekarang boleh nanya, Bang. Agak cepet juga ini. Tadi di dalam Lukas 18 kan tadi udah jelas ya.
Lukas 18:30 juga Yesus menjanjikan istri berlipat kali ganda di dunia. itu juga salah. Pada sudah jelas-jelas di situ janji Yesus kepada murid-muridnya, Petrus dan kawan-kawan, bukan kepada Kristen. Kristen kan bukan murid Yesus, tapi penyembah Yesus, beda.